Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Afdillah dengan NIM 2003020013, Prodi Pendidikan Matematika, mata kuliah Geometri dan Bangun Ruang, dengan dosen pengampu Ibu Reski Ramadona, SPD, MPD. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang penerapan teorema Pythagoras pada bangun ruang 5 segi 4. Contoh soal dan pembahasannya tentang dimensi 3. 1. Menghitung jarak titik ke titik. 2. Menghitung jarak titik ke garis. 3. Menghitung jarak titik ke bidang. 4. Menentukan sudut yang terbentuk antara garis dengan garis. 5. Menentukan sudut yang terbentuk antara bidang dengan bidang. Berikut penjelasannya. Perhatikan limas TKLMN berikut. Alas limas berbentuk persegi. Jika tinggi limas 4 cm, jarak antara titik T dan titik M adalah, dan diketahui tadi tinggi limas 4 cm. LM-nya itu 8 cm. Karena ini merupakan limas beraturan di mana alasnya itu berbentuk persegi, jadi KL, MN, LM, MN, NK itu 8 cm juga. Jadi yang ditanya itu titik T ke garis M, yaitu garis tegak dari sisi tegak dari limas tersebut yang berwarna merah ini. Sehingga kita harus mencari panjang TM. Jadi untuk mencari panjang TM, kita harus cari garis bantunya dulu. Ini diagonal dari sisi alasnya, yaitu panjang KM, NL, dan kita tarik garis dari titik T ke bidang KLMN. Ini adalah tinggi dari limas tersebut. Jadi dapat dilihat TOM ini merupakan segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya itu di O. Jadi, untuk mencari nilai TM-nya ini, kita menggunakan teorema Pythagoras. Sebelumnya itu, kita cari dulu nilai OM-nya. Nilai OM-nya itu didapatkan dari setengah dari KM. Jadi, kita cari panjang KM-nya. Jadi, KM kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah LM kuadrat. KL-nya itu merupakan alasnya, dan LM-nya itu tingginya. Jadi, 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 64 ditambah 64, yaitu 128. KM sama dengan akar dari 128, yaitu 8 akar 2 cm. Jadi dapat KM-nya itu 8 akar 2 cm. Jadi dapat dilihat kita keluarkan segitiganya tersebut. Dapat nilai OM-nya itu 4 akar 2, yaitu setengah dari KM. Setengah dari KM, setengah dari 8 akar 2. Jadi untuk mencari nilai TM-nya, kita langsung aja menggunakan teorema Pythagoras. Jadi TM kuadrat sama dengan TO kuadrat ditambah OM kuadrat. TO-nya tinggi 4, jadi 4 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat, yaitu 32. Jadi 16 ditambah dengan 32, hasilnya 48. TM sama dengan akar dari 48, yaitu 4 akar 3 cm. Jadi, jarak antara titik T dan titik M adalah 4 akar 3 cm yang merupakan rusuk tegak dari limas tersebut. Soal nomor 2, diketahui limas beraturan TABCD dan ABCD-nya adalah persegi yang memiliki panjang AB 4 cm dan TA 6 cm. Jarak titik C ke garis AT. C ke garis AT. Perhatikan gambar tersebut. Kita cari jarak titik C ke garis AT yang berwarna merah ini, atau rusuk tegak.
Untuk mencari jarak dari titik ke garis, kita harus cari dulu proyeksinya, di mana proyeksi dari titik ke garis tersebut harus tegak lurus terhadap garis tersebut, sehingga itu merupakan jarak terdekat dari titik ke garis tersebut. Dan untuk mencari proyeksinya, kita membutuhkan garis bantu. Garis bantu yang di sini dapat dilihat AC, diagonal dari sisi alasnya. Jadi dapat diperhatikan ini TAC. Ini merupakan segitiga sama kaki. Karena TA sama dengan TC. Jadi jika udah dapat garis bantu, kita langsung aja proyeksikan titik C ini ke TA. Akan tampak seperti ini. Yaitu garis CP. Dan dapat dilihat bahwa garis ini akan membentuk segitiga siku-siku karena P-nya ini, karena siku-sikunya itu di titik P. Oke, kita langsung cari garis AC-nya untuk mencari nilai PC-nya nanti. Jadi AC itu didapatkan, ini garis AC itu didapatkan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Di AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB-nya 4 cm, jadi 4 kuadrat. BC-nya 4 cm juga, jadi 4 kuadrat. 16 tambah 16 sama dengan 32. Jadi AC sama dengan akar dari 32, AC 4 akar 2. Dan ini kita dapat tarik garis titik T ini ke tengah AC. Jadi ini akan membagi menjadi dua garis, di mana AO sama dengan OC. Jadi OC-nya itu setengah dari AC, jadi 2 akar 2 untuk mencari, sehingga kita mencari panjang TO-nya dulu. Oke. TO sama dengan TC kuadrat dikurang OC kuadrat. TC-nya itu adalah sisi miringnya, jadi 6 kuadrat dikurang alasnya 2 akar 2, 36. Akar 36 dikurang 8. Hasilnya akar 28. TO sama dengan 2 akar 7. Untuk mencari panjang PC, kita menggunakan luas segitiga. Jadi, kita tahu bahwa luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi. Jadi kita bisa menggunakan dua kemungkinan. Kita bisa, kalau misalnya kita mau cari luasnya dengan alasnya AC, berarti tingginya TO. Kalau alasnya TA, berarti tingginya PC, sehingga akan persamaannya akan seperti ini. Setengah TA dikali PC sama dengan setengah AC dikali TO. Jadi PC sama dengan AC dikali TO per TA. AC-nya itu 4 akar 2 dikali 2 akar 7, TO-nya udah kita cari. Terus TA-nya itu 6 cm karena TC itu sama dengan TA. Terus ini kita coret 2 dan 6-nya jadi 3. Dapat nilai panjang PC-nya itu 4 akar 3. 4/3 akar 14 cm. Jadi jarak titik C ke garis AC adalah 4/3 akar 14 cm. Untuk soal nomor 3, diketahui limas beraturan TABCD dengan panjang rusuk 6 cm. Jika P titik tengah di titik tengah CD, jarak titik P ke bidang TAB. Jadi, jarak titik P tadi di tengah DC, sehingga titiknya ketambah seperti ini. P, jarak titik P ke bidang TAB.
Kita cari jarak yang terdekat di mana proyeksi titik P ini akan tegak lurus terhadap bidang TAB. Sehingga kita harus cari dulu garis bantunya agar memudahkan proyeksi tersebut tegak lurus terhadap bidang tersebut. Kini kita tarik garis TP dan kita tarik garis titik T ini ke tengah AB. Kita namakan titik Q. Sehingga kita dapat tarik garis P ke Q. Nah, dapat dilihat di sini garis TP sama dengan garis TQ. Dan ini merupakan segitiga sama kaki. Dan kemudian kita cari dulu nilai TP dan atau TQ. Sama aja TP sama dengan TQ. Berarti dapat dilihat di sini siku-sikunya P di antara segitiga TPC ini. TP sama dengan akar TC kuadrat dikurang PC kuadrat. TC-nya ini merupakan sisi miringnya, jadi 6 kuadrat dikurang 3 kuadrat, jadi 36 dikurang 9 sama dengan akar 27. Akar 27 itu 3 akar 3. Udah dapat nilai TP, berarti kita udah dapat nilai TQ-nya juga. Karena TP sama dengan TQ, yaitu 3 akar 3 cm. Agar lebih mudah, kita buat garisnya lagi. Kuatkan segitiganya. Seperti ini. QP-nya itu 6 cm karena sejajar dengan BC dan DA. TP-nya itu udah dapat tadi 3 akar 3 cm. Ini sejajar. Berarti itu akar 3 cm juga. Untuk mencari proyeksi dari P ke bidang TAB. Jadi bidang kan cari titik P ke bidang TAB. Berarti itu kan sama aja, berarti kita cari titik P ke garis TQ ini nanti. Ke garis TQ. Berarti kita tarik garis titik T ini ke tengah QP seperti ini. Dan membentuk siku-siku di O. Dan ini proyeksinya titik P ke garis TQ. Nah, siku-sikunya di titik R. Sehingga kita menggunakan nantinya luas segitiga. Kita cari dulu tinggi dari TO-nya, yaitu panjang TO, tinggi dari segitiga tersebut, dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi TQ sama dengan TP, yaitu TP kuadrat dikurang OP setengah dari QP. Jadi 3 akar 3 kuadrat dikurang 3 kuadrat, akar dari 27 kurang 9, yaitu akar 8. Jadi dapat panjang TO-nya itu 3 akar 2 cm. Jadi kita udah dapat panjang TO-nya itu 3 akar 2. Hingga untuk mencari panjang PR, kita menggunakan luas segitiga. Dimana kalau misalnya kita pakai TQ, alasnya TQ berarti tingginya RP, kalau misalnya alasnya QP berarti tingginya TO. Jadi dapat persamaannya seperti ini. Jadi RP sama dengan QP dikali TO per TQ. QP-nya itu 6 kali 3 akar 2 per 3 akar 3 TQ. Dapat 6 akar 2 per akar 3. Kita sederhanakan, dikalikan penyebutnya akar 3 per akar 3.
Jadi RP 6 akar 6 per 3 dapat 2 akar 6 cm. Jadi jarak titik P ke bidang TAP adalah 2 akar 6 cm. Soal nomor 4, diketahui limas beraturan TABCD dengan rusuk alas 5 cm dan rusuk tegaknya 5 akar 2 cm. Jika antara garis OT dan AT membentuk sudut alfa, besar sudut alfa adalah besar sudut antara titik TA dan TO. TO itu merupakan tingginya. Jadi kita buat di sini garis tinggi dari alasnya. Dan akan tampak seperti ini. Jadi dapat dilihat dengan jelas sudut yang membentuk antara kedua garis ini yaitu TA dan TO berarti di titik T. Oke, kita langsung aja cari ini panjang AC. AC karena AO ini akan kita gunakan untuk mencari sudutnya ini. Jadi panjang AC kita menggunakan teorema Pythagoras, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Berarti AB-nya itu alas 5 kuadrat, BC-nya tinggi sama 5 kuadrat, berarti sama 50. AC sama dengan akar dari 50 yaitu 5 akar 2 cm AC-nya. Karena AO setengah dari AC berarti AO-nya ini 2,5 akar 2 cm. Dan ini untuk mencari nilai sudutnya, sudut alfa ini, kita menggunakan rumus trigonometri, rumus sin konstan. Jadi, rumus yang tepat untuk mencari sudut itu ya rumus sin alfa. Karena rumus sin alfa itu sisi depan per sisi miring, sisi depan per sisi miring. Sebenarnya yang lain juga bisa cos, tan, tapi karena ini udah diketahui sisi depan dan sisi miring, jadi lebih mudah menggunakan sin. Jadi sin alfa depannya 2,5 ke 2 per 5 ke 2, sin alfa sama dengan setengah. Jadi alfanya itu 30 derajat karena sin dari 30 derajat itu adalah setengah. Jadi sudut yang terbentuk antara garis OT dan AT adalah 30 derajat. Soal nomor 5. Limas beraturan TABCD mempunyai panjang rusuk alas 2 cm dan panjang rusuk tegak akar 3 cm. Besar sudut TAD dan TBC adalah merupakan contoh sudut antara bidang dan bidang. Sudut yang terbentuk antara TBC dan TAD. Jadi untuk mencari sudut di antara kedua bidang tersebut, kita harus cari garis bantunya. Kita tarik titik T ke bidang alasnya. Kemudian kita tarik titik T ke tengah BC, sehingga seperti ini, dan T ke tengah AD. Dan kita nama titik E, dan tarik titik E ke F. Akan tampak seperti ini. Jadi kita fokus saja ke segitiga TEF ini. Kemudian kita cari nilai TE karena ini berguna untuk mencari sudutnya nanti. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, TE kuadrat sama dengan TA kuadrat dikurang AE kuadrat. Berarti akar 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat. 3 dikurang 1 yaitu 2. Jadi TE-nya itu akar dari
Supaya lebih gampang, kita keluarkan segitiga tersebut dengan menggunakan rumus dari cos. Ini kan merupakan sudut theta. Jadi untuk mencari sudut ini kita menggunakan rumus kosinus dengan EF kuadrat yang udah diketahui sama dengan T kuadrat ditambah TF kuadrat, yaitu garis yang diapit oleh sudut tersebut dikurang 2 TE kali TF kali cos theta. Jadi masukin aja nilainya. 2 kuadrat sama dengan AK2 kuadrat tambah AK2 kuadrat dikuadratkan dikurang 2 kali AK2 kali AK2 cos theta. Ini 4 sama dengan 2 tambah 2 kurang 4 cos theta. 4 sama dengan 4 kurang 4 cos theta. Semua bagi 4, jadi 1 sama dengan 1 kurang cos theta. Cos theta sama dengan kita pindah luaskan 1 dikurang 1, cos theta sama dengan 0. Jadi dapat sudutnya itu theta 90 derajat, karena cos 90 derajat yaitu 0. Jadi sudut yang terbentuk antara bidang TAD dan TBC adalah 90 derajat.